Hai Alina. Aku sangat senang mendengar suaramu. Betapa bahagianya aku akan menemuimu. Saya akan sangat bersemangat. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Sebenarnya, aku mendapat nomor teleponmu dari bibiku Syahnas. Ibuku ingin berbicara denganmu. Aku ingin nomor kakakmu untuk berbicara dengan saudaraku. Ya, kenapa tidak? Haruskah saya mengirimkan Anda pada nomor ini atau nomor lain? Ya, kirimkan saya ke nomor yang sama. Oke, tentu. Sekarang Anda telah menelepon diri Anda sendiri. Jadi saya harap kasus ini akan terselesaikan. Apa yang bisa saya katakan dalam kasus ini? Anda tahu, di wilayah kami, gadis timur sama seperti Anda. Senang berbicara denganmu. Insya Allah, semoga kita bisa segera bertemu. Ya, tentu saja. Terima kasih. Saya menutup telepon. Selamat tinggal. Feliz vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा. Baiklah, menurutku ibu akan memecahkan semua rekor perdebatan hari ini. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Apa yang belum terjadi? Sesuatu yang buruk akan terjadi. Tolong jangan membuatku takut. Saya tidak menakut-nakuti Anda, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Kamu tahu aku bisa melihat semuanya berantakan. Oke, aku masuk ke dalam. Jangan khawatir. Kenapa kamu tiba-tiba memanggilku seperti ini? Beritahu aku apa yang terjadi. Hatiku berdebar. Situasi kami juga serupa. Itu sebabnya aku meneleponmu. Apa masalahnya? Tolong beritahu aku. Apapun yang aku minta padamu, Anda harus mengatakan yang sebenarnya kepada saya, karena tidak ada ruang untuk penolakan sekarang. Ya, tanyakan. Apa masalahnya? Apakah ayah Ali masih hidup? Siapa yang memberitahumu hal itu? Hal-hal seperti itu tidak dapat disembunyikan. Tinggalkan pertanyaan bagaimana kita itu dan siapa yang memberitahu kami. Katakan saja yang sebenarnya. Ada apa sebenarnya? Aku ingin mendengarnya dari mulutmu. Apa yang kamu tahu itu benar. Ayah Ali masih hidup. Dia tinggal di kota yang sama, tapi kami tidak memiliki kontak dengannya. Setelah 2 tahun menikah, kami terpisah. Aku berusaha sangat keras untuk menjalani hidupku bersamanya, tapi ada perbedaan besar dalam suasana hati kami. Kami berpisah saat tinggal bersama. Jadi kami memutuskan itu. Kita akan dipisahkan. Jadi mengapa Anda tidak mengatakan semua hal ini terlebih dahulu? Mengapa kamu bersembunyi dari kami? Itu adalah kebenaran yang mengerikan. Saya tidak ingin menyebutkannya lagi. Bab itu telah ditutup. Saya telah membesarkan Ali sendirian. Anda bisa memahaminya. Begitulah cara membesarkan seorang ibu tunggal. Putranya pada hari-hari itu. Setelah kematian suami Anda membesarkan putrimu sendirian. Saya tidak ingin menyebut pada kesempatan yang membahagiakan ini. Lihat.
Jika Anda bisa memberitahu saya semua hal ini terlebih dahulu, jadi tidak ada yang bisa terjadi. Di mana hubungan terbentuk. Jadi kepercayaan akan rusak jika menyembunyikan hal seperti itu. Jika saya sudah mengetahuinya sebelumnya, kami juga tidak menjadi khawatir. Kamu juga tidak. Saya pikir Anda akan menolak memberikan hubungan Alina untuk anakku tersayang Ali. Aku tidak ingin kehilangan gadis manis seperti Alina. Itu sebabnya aku tidak mendiskusikannya denganmu. Dengar, itu bukan masalah besar. Di mana ada pernikahan di situ juga ada perpisahan. Namun bukan berarti demikian bahwa kami tidak menjalin hubungan dengan Anda. Apa salahmu dalam hal ini? Ini masalah keberuntungan. Sekarang kita tidak berpikiran sempit. Saya hanya punya satu keluhan dari Anda, bahwa Anda tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah mengenai hal ini sekarang. Ada baiknya kita duduk dan mendiskusikannya. Kesalahpahaman juga teratasi. Tolong minum teh, ini mulai dingin. Kami sibuk mengobrol selagi teh dingin. Ya. Saya minta maaf, ambil ini. Hei, jangan khawatir tentang itu. Aku akan Hei, silakan duduk. Aku akan mengambilnya. Terima kasih, ya Tuhan, dia menyetujuinya dengan mudah. Dia tidak menyangkal atau memprotes apapun. Dia akan protes sehingga terjadi sedikit drama akan tercipta sekarang pernikahanmu. Pasti akan terjadi memberitahumu tidak ada yang akan menghentikan pernikahanmu. Kakak macam apa kamu? Hidupku terjebak di sini dan kamu mengolok-olokku. Hei, aku tidak bercanda. Lihat aku bersumpah aku sangat serius. Oleh Tuhan. Aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu. Aku akan mendengarkan Mama. Yaya pergi dan dengarkan dia. Halo. Halo. Siapa ini? Apakah aku tidak terdengar? Halo. Ya Tuhan, cantik seperti wajahnya. Suara yang indah juga. Biarkan pahlawan ini menjadi milikku dengan cara apapun yang memungkinkan. Apa yang telah terjadi? Apa yang kamu pikirkan? Sebenarnya, aku sedang memikirkan itu. 2 hari telah berlalu sejak aku memberikanmu nomor sudah kepada mereka. Mengapa mereka belum menghubungi kami? Ada apa di sana? Saya tidak mengerti. Jadi apa yang mengecewakan di dalamnya? Jika tidak, Anda harus menelepon mereka. Tidak, saya tidak akan menelepon mereka. Sepertinya tidak bagus. Izinkan saya melakukan satu hal setelah makan. Aku akan menelepon Shahnaz.
Dia akan memberitahu kita apa yang terjadi sehingga mereka tidak menelepon. Dia akan mengetahui masalah sebenarnya. Ya lakukanlah. Tetapi, jangan terlalu banyak berpikir. Makan dengan benar. Lagi pula, jangan menelepon Shahnaz saat ini. Dia akan tertidur. Jam 11. Akan melakukannya besok. Kamu benar. Saya akan menelepon besok. Ada apa? Kamu terlihat bingung. Tidak. Tidak apa. Kamu tahu kamu tidak bisa menyembunyikan apapun dariku. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Hari ini saya pergi ke rumah Alina. Keluarganya tahu segalanya tentang ayahmu. Apa? Ibunya menelepon saya dan bertanya. Saya tidak dapat menyembunyikannya. Jadi aku menceritakan semuanya pada mereka. Artinya, sekarang hubungannya juga baru saja berakhir karena saya milik wajib dan sah dan dia adalah ayah saya. Dan aku termasuk orang yang gila. Orang ini tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyiksa kita seperti dulu. Dia telah menghancurkan hidup kita sebelumnya, dan akan terus melakukannya. Apakah saya menghabiskan sisa hidup saya dengan hukuman? Menjadi putranya. Ayolah Ali, tidak seperti itu. Dia hanya marah karena itu. Itu sebabnya kami menyembunyikannya dari mereka. Tidak ada yang lain. Kamu benar. Di panggung ini, mereka tidak akan mengakhiri hubungan mereka dengan kita. Pihak perempuan akan lebih dirugikan karenanya. Mereka tidak akan melakukan apapun. Jangan khawatir. Halo, apakah Shahnaz berbicara di telepon? Ya. Anda memiliki umur yang sangat panjang. Aku baru saja merindukanmu. Aku belum menelepon musik. Aku berpikir untuk meneleponmu. Sekarang ceritakan tentang pekerjaan saya. Sayang, kamu telah memberiku tanggung jawab ini. Jangan khawatir, ini akan segera terjadi. Shahnaz, sebenarnya, aku meneleponmu untuk bertanya kenapa Alina, saudara, belum menelepon kami. Kami telah menunggu teleponnya. Telepon kakak Alina. Iya Shahnaz, Alina sendiri yang mengambil nomor Syahzad karena kakaknya ingin berbicara dengan Syahzad. Tapi dia belum menelepon setelah itu. Anda melakukan satu hal, cari tahu apakah ada masalah dari kami, apa yang telah terjadi, apakah niat mereka sudah berubah. Shahnaz, jika kamu membutuhkan uang lebih, kamu dapat mengambilnya. Saya akan memberikan Anda, tapi tolong selesaikan hubungan ini. Ya, tentu. Jangan khawatir, saya sedang mencari tahu. Lalu aku akan memberitahumu. Oke, baiklah. Terima kasih. Selamat tinggal. Hai. Apa masalahnya? Saya belum bertemu atau menghubungi keluarga Alina sampai sekarang. Saya juga tidak memberikan nomor apapun kepada mereka. Jadi dari mana asal telepon itu? Apakah ada orang lain yang melakukan kontak dengan mereka? Saya harus menemui mereka dan mencari tahu. Itulah ceritanya.
dengarkan aku, apa yang terjadi di sini? Hari ini adalah acara pernikahan Alina. Fungsi. Ya. Masuk ke dalam. Hei Shahnaz. Kamu tidak memberitahuku, apa semua ini? Apakah Putri Alina akan menikah? Apa yang bisa aku beritahukan padamu? Sejak kamu pergi, kamu belum kembali. Kamu tidak menunjukkan tujuan. Inilah rahmat Allah. Kami menemukan hubungan ini karena orang-orang terdekat kami. Putriku pergi ke rumah besar. Ya. Tapi, maksudku sangat awal. Saya telah menunjukkan kepada Anda pasangan hubungan sebagai pertimbangan. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Bahkan hari ini saya sudah membahas hal ini. Hei Shahnaz, tidak ada gunanya bicara sekarang. Takdirnya tertulis di sini. Ini semua adalah permainan alam. Sekarang kamu sudah datang, maka itu bersamamu juga. Tidak. Terima kasih banyak. Aku punya pekerjaan penting, jadi aku harus pergi. Oke, seperti yang kamu inginkan. Para tamu ada di sini. Coba saya lihat. Ya. जी क्या हुआ? सलार तुम्हारा ख्याल तो रख रहा है ना? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आप लोगों की बहुत याद आती है। जी कौन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी Kamu mau pergi kemana? Kamu tahu sudah berapa lama aku menunggumu. Sudah terlambat. नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। Saya pergi ke rumah Alina. Siapa Alina? जी Wow. जी वो Siapa Alina? Hei, Alina, kehidupan kedua rumah. Siapa? Oke, jadi kamu pergi ke rumah Alina. Tapi kenapa kamu pergi ke rumah Alina? Bukankah kamu memberitahuku? Saya pergi ke rumahnya untuk beberapa pekerjaan. Di sanalah aku jadi tahu, hari ini adalah acara pernikahannya. तो आप क्या चुप Acara siapa? Acara Alina. Alina akan menikah. जी वो Ya Tuhan. Doaku langsung terkabul. Ada baiknya kita menjadi bebas. Kita belum bebas. Sudah saatnya kita mendapat masalah. Mengapa kamu mengatakan hal seperti itu pada kesempatan yang baik? Kamu tahu, adik Shahzad meneleponku bahwa seorang gadis memanggilnya. Dia menyebutkan namanya sebagai Alina. Saya pergi ke sana untuk mencari tahu tentang hal itu. Dan lihat, bahwa Alina akan menikah di sana. Mengapa dia menelepon mereka? मैं वेट कर Saya tidak tahu dari mana datangnya gadis baru bernama Alina. Hanya, itulah masalahnya. Anda seharusnya bertanya kepada saya sebelum semua perjuangan ini. Aku akan memberitahumu. Apa? मामा वैसे आपने पिछले Bagaimana वीडियो में caramu बहुत memberitahuku? Saya meneleponnya. Apa? Anda melakukannya? Mengapa Anda menelepon? Kenapa kau? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa mereka berteriak padaku seperti ini? Aku memintamu nomor telepon Shahzad. Kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Sekarang saya harus mengambilnya dari suatu tempat. Jadi yaitu sebabnya aku menelepon mereka. Anda tidak melakukannya dengan baik. Sekarang Anda akan lihat apa yang harus kita derita. Tidak akan terjadi apa-apa, Ibu. Anda tidak hanya berpikir terlalu banyak. Minum obat untuk tekanan darah. Dan
Dan bagaimana dengan uang yang saya terima? Demi hubungan aku tidak mempunyai tujuan lain kecuali siapa yang akan mengembalikannya? Beritahu saya. Anda hanya peduli pada uang. Katakan padaku satu hal, mengapa Anda memilih sejumlah besar dari mereka sebelumnya? Saya tidak tahu mengapa Anda memimpikan pernikahan cepat mereka. Kakak perempuannya memimpikannya pernikahan cepat. Dipahami. Saat ini aku ingin sekali menghajarmu. Oke, biarkan aku memikirkannya. Bersabarlah. Apa yang akan kamu pikirkan? Nyonya, seseorang di sini, Tuan Wajdan ada di sini. Ten Wigdan, di mana dia? Dia ada di ruang tamu. Oke, jadi kamu pasti lelah. Duduk di sini dan bersantai. Biarkan aku mengirim Ali. Kapanpun kebahagiaan datang ke rumah kita, Anda selalu datang untuk merusaknya. Mengapa Anda tidak membiarkan kami hidup damai? Anda datang ke sini seolah-olah Anda adalah kekasih kami. Bicaralah dengan lembut apa yang terjadi. Rumah itu penuh dengan tamu. Apa yang akan Alina pikirkan? Dia ada di kamar tidur. Tanyakan padanya, mengapa dia datang ke sini? Aku punya hak atas rumah ini. Kamu adalah anakku. Wanita ini, setuju atau tidak? Apa yang kamu pikirkan? Anda akan menikahi anak saya tanpa memberitahu saya, dan aku tidak akan tahu. Sungguh hal yang buruk. Kamu bahkan tidak memberitahuku. Putra siapa yang kamu bicarakan? Anak laki-laki yang mana anak siapa? Aku hanya anak ibuku. Saya tidak punya ayah. Anda mungkin menerima keberadaan saya atau tidak. Itu tidak masalah. Aku akan tetap menjadi ayahmu. Wajdan, Tuan Wajdan, keluar dari sini demi Tuhan. Jangan mengolok-olok kehidupan kami di sini. Hari ini adalah hari besar dalam hidup anakku. Jangan buat dia malu seperti itu. Malu? Dia mengetahuinya dengan sangat baik. Saya datang ke sini untuk dia. Di mana dia? Padahal aku bukan anakmu, lalu mengapa dia penting bagimu? Silakan. Sepanjang hidup kami, Anda ada sebagai duri yang terus-menerus menyakiti kita dengan keberadaannya. Hari ini, kebahagiaan baru datang dalam hidupnya, yang kamu hancurkan. Kalau begitu beritahu aku bagaimana kamu menyebut dirimu ayahnya. Apakah ayah bersikap seperti itu seperti yang kamu lakukan? Anda tidak pernah mengizinkan saya menjadi ayahnya. Seluruh hidupnya, sepanjang hidupnya dalam pikirannya Anda telah menciptakan kebencian untuk saya, dan dijauhkan dariku. Hei kau, Anda bahkan tidak berpikir. Dalam benak seorang anak berusia 5 tahun yang lugu, mereka membuat sketsa yang Anda buat tentang seorang ayah, dan kamu menghancurkan hidupnya.
Bukan aku yang tidak bisa menjadi ayahnya. Itu kamu. Siapa yang tidak membiarkan saya menjadi ayahnya? Ceritakan sekarang, apakah saya menolak untuk bertanggung jawab padanya? Apakah saya menolak Anda untuk tidak membayar pengeluarannya? Tapi kamu, balas dendam atas perbedaan kita. Dari Ali. Jauhkan dia dariku. Anda menaruh kebencian terhadap saya di dalam hatinya. Siapa kamu untuk berdiri di rumah, berbicara tentang ibuku? Sekarang kamu telah menjadi ayahku. Di mana kamu ketika orang-orang bertanya padaku tentang ayahku? Atau, tinggalkan, biarkan saja. Baginya, hubungan ini tak lebih dari sebuah permainan. Wagdan, tolong aku mohon di hadapanmu. Demi Tuhan, pergilah dari sini. Sepanjang hidupmu, kamu menjadi bahagia dengan menyiksaku. Tolong jangan gunakan proses yang sama pada anak saya hari ini. Saya. Bagaimana aku bisa menyakiti anakku sendiri? Kenapa kamu selalu menganggapku salah? Silakan. Jangan mempermalukan diri sendiri dengan bergandengan tangan di hadapannya. Sepanjang hidupnya, dia mengangkat tangannya ke arahmu. Mereka tidak peduli dengan permintaan Anda. Apa yang bisa saya lakukan? Ingat satu hal. Jika aku bersalah, jika aku salah, maka ibumu sama-sama terlibat dalam hal ini. Jika tanganku terus terangkat, maka ibumu juga terus berbicara. Jika tanganku tidak berhenti, maka lidahnya juga tidak berhenti. Dan ya dalam wujudmu. Dia memupuk kepercayaan diri. Keluarlah dari sini atau aku akan mendorongmu keluar. Keluar. Ingat satu hal sayang. Apapun yang wanita ini berikan padamu, suatu hari, Anda akan menyesalinya. Apakah kamu baik-baik saja, Ibu? Saya baik-baik saja. Kamu sebaiknya pergi. Alina pasti menunggumu. Hari ini adalah hari pertamanya di rumah ini. Dan terciptalah pemandangan sebesar itu. Apa yang akan dia pikirkan? Silahkan pergi. Aku akan menemuinya, tapi tolong jangan marah. Sayang, aku baik-baik saja. Kamu sebaiknya pergi. Silahkan pergi. Haruskah aku menelepon ibu? Tapi dia akan marah tanpa alasan. Apa yang terjadi di sini? Aku sama sekali tidak menyukai gadis-gadis itu, yang membuang-buang waktu mereka di ponsel mereka. Kamu ada di Facebook? Apa?
hapus, dan juga uninstall WhatsApp. Saya sama sekali tidak suka itu sebagai ibu rumah tangga. Meninggalkan pekerjaan rumah. Tetap menggunakan ponsel. Rumah menderita karena itu. Hal yang bergerak sedemikian rupa sehingga manusia menjadi seperti itu. Begitu banyak terlibat di dalamnya. Berapa jam telah berlalu dan dia bahkan tidak menyadarinya. Tolong Alina aku. Jangan beri aku kesempatan untuk mengeluh. चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी तुम थे वो अजनबी थे सामने लापता. Kamu tahu, kupikir aku membelikan cincin yang sangat indah untukmu. Tetapi, di hadapanmu, segala keindahannya telah memudar. Saya berharap saya telah mengambil sesuatu yang lain. Apapun yang akan saya ambil, tidak akan ada apa-apa di depanmu. Tuhan pun menganugerahkan keindahan tersebut pada seseorang. Penonton tidak memahaminya. Kapan harus melihat? Dan ketika berhenti mencari, tidakkah kamu akan mengatakan apa-apa? Cincin itu sangat indah. Terima kasih banyak. Salam. Salam. Halo. Halo sayang, masuklah. Ya tentu. Apa kabarmu? Hei, aku baik-baik saja. Kenapa kamu membawa begitu banyak barang untuk kami? Saya tidak percaya pada ritual ini. Kenapa aku membuatmu malu? Ini adalah hukum dunia. Ini harus diikuti. Jika kita pergi dengan dunia maka akan ada masih banyak lagi yang harus diikuti. Di mana Alina? Di mana dia? Sayang, dia ada di kamarnya. Kamarnya ada di lantai atas sebelah kiri. Aku akan pergi setelah meletakkannya. Ya, masuklah ke dalam. Ya, tentu. Dan katakan padaku, apakah kamu baik-baik saja? Ya, saya baik-baik saja. Duduk. Terima kasih. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa semua ini tidak diperlukan. Kamu membuatku malu lagi dan lagi. Silakan datang. Matikan mata jahat, kamu terlihat sangat cantik. Rimsha. Kapan kamu datang? Baru saja. Di mana Mama? Dia juga ikut. Dengan serius? Duduk di sana. Tinggalkan itu, beritahu aku di mana saudara Ali. Di dalam kamar mandi. Apa yang dia lakukan di kamar mandi? Oke, maaf. Oke, sekarang beritahu aku, apakah kamu bahagia? Saya sangat senang. Itu terlihat jelas dari wajahmu. Dan katakan padaku, apa yang diberikan saudara Ali kepadamu sebagai hadiah di malam pernikahan. Wow, ini sangat indah. Ngomong-ngomong, pilihannya cukup berarti. Ayo sarapan. Itu akan menjadi dingin. Tidak, kami membawakan sarapan untuk kalian. Bagaimanapun, kami akan sarapan di rumah. Sudah siap di rumah. Saya pikir mertua Anda mungkin menawarkan Anda sarapan atau tidak. Alhamdulillah, sarapan disajikan di sini. Kita juga tidak tinggal di Mars dan juga tidak berada di dalam kebiasaan untuk tetap lapar. Halo saudara Ali. Jadi, Anda tahu cara menyapa orang. Dan alhamdulillah,
Kami senang mengetahui bahwa pilihan Anda bagus, dan juga Anda memiliki banyak hal. Katakan daripada hal-hal buruk, ada hal-hal baik juga di sana.